Diagnosa pertamanya adalah epilepsi. Wah, ini serem banget bro. Epilepsi ayan. Epilepsi ayan. Gua didiagnosa penyakit dystonia pada saat itu. Dystonia namanya. Gua juga nggak ngerti. Pokoknya dystonia. Gua di dokter. Kecil petek gua. Dosisnya tinggi banget ya? Gue sempat ketindih hampir nggak tahu berapa ribu orang itu. Pokoknya pas ngambil bro, wah itu gue nggak bisa keluar sih sudah. Bisa aja. Kelas 3 itu pernah. Jadi gua di SD itu di SD Negeri Puspitek. Itu ada di belakang sekolah ada batu gede, mungkin tingginya hampir batunya miring gitu loh, miring segitu. Oh, jadi bisa dinaikin. Bisa dinaikin. Okay, terus yang puncak paling tingginya mungkin segede AC, setinggi AC lo inilah gitu ya. Di ini batu persis di tengah-tengah batu itu got nggak ada air ya, tapi saluran air kecil, mungkin kecilnya segini lah nih, segini nih. Ya, gue ingat segini. Gue main kecil itu di tempat itu main ya waktu SD, tau lah kita main boya-boyaan kan yang ya itu jadi lahan main boya-boyaan yang korbannya itu ada di batu naik setinggi AC inilah ya. Gue jadi korban yang si buaya ini kan, korban si buaya ini. Ya, tadi gue cowok atau cewek sih kalau mau tau buayanya? Buayanya Enggak gitu. buayanya itu kayaknya kalau nggak salah main cewek cowok sih. Kenapa diterusin? Oke, terus habis itu lu di atas paling saking lu takutnya lu naik ke atas. Ya, saking gue takutnya gua naik ke paling atas, mundur ya kan. Mundur, gua nggak sadar, blok, jatuh tuh gua kan. Di selokan yang segede gini kan tadi gua bilang tuh, segede gini lah ya. Segede gini, di mana badan gua segede gininya lah. Plok, jatuh ke bawah gitu kan. Bener langsung ngefit ya. Ngefit, gua langsung udah ada di situ ya berasanya kan, udah ada di tengah-tengah selokan. Oh ya, gue pengen nanya, itu dikeluarin susah gak sih lu? Susah sih. Gua kan gendut ya waktu itu ya, gak kebayang ya. Terus gotnya kayak, jangan! Ini adalah bagian dari kami. Iya, gua ditarik, nggak dibawa ke UKS, nggak ada masalah apa ya. Jangan. Aduh, ya lewat lagi. Nggak apa-apa, terus aja. Padahal ada jokes lucu tadi. Terus akhirnya ya udahlah, nggak ada masalah di situ, nggak, paling kumat sakit doang di dada gua karena sebelumnya pernah kelindes itu kan. Mobil motor tadi. Mobil. Motor. Serem juga. Kelindes motor tadi. Nah, terus lu kelas 4 tuh sekarang. Dan di kelas 4, nah ini ada lagi kan zaman itu kan kita lagi ngetrennya nonton Smackdown. WWE. Tentang WWE. Sampai bela-belain bangun subuh dan tidur sangat malam-malam kan. Bener. La TV sama. Gue main Smackdown tuh ya kan, main Smackdown. Ingat pada saat itu kelas 4 SD waktu lagi pesantren kilat. Tiba-tiba ada anak-anak SD tuh kan ngeriung, ngumpul di kerumunan. Gue datang lah tuh dengan sangat penasarannya kan. Pengen tahu lah ya. Pengen tahu ada apa sih ini. Saya lagi main Smackdown. Gue menyongsong lah ke depan. Awas. Ya. Kayak di scene sinematiknya. Wah. Iya. Buka jalan. Panikin apa? Wah, pas sampai lu depan. Kenapa enggak lu gak gini aja nih pakai tongkat? Bahaya. Ada terus lu paling depan dan di situ ada senior gua kelas 6 SD. Dia jagoan SD gua lah. Paling ditakutin di SD gua karena dia sabuk karate sabuk hijau. Karate sabuk hijau dan lu kan udah tahu tadi kenapa lu kenapa lu salah-salahin lu. Pura-pura banget. Harus ada gini. Hijau, dia juga anak kepala sekolah. Anak kepala sekolah. Seingat gua ya. Namanya gua lupa lah, gua enggak mau nyebut juga lah. Sebut pas gua sebut dong namanya siapa Bangsat lu ya. Biar kita cari nih. Tiba-tiba pas gua lagi sudah di kerumunan paling depan, di saat gua masuk ke depan itu dia udah ngekawin orang tuh, ada orang lagi di. Dia pakai smack-an apa tuh ngekawin? Lu lihat. Kalau enggak salah yang John Cena dah ngebanting dia pokoknya blok yang tiduran bareng tuh. Blok gitu. Itu satu lagi tuh temennya lagi tuh udah dia cabut. Tiba-tiba dia nyari lawan lagi. Tenang kan nyari lawan lagi.
didorong lah gue dari belakang tuh, nggak tahu sama siapa, ada tangan gaib, blek gue maju ke depan, seret ya, karena gue gendut kan, nggak bisa nahan diri kan, langkah gue maju ke depan, langsung lah dihajar tuh sama dia, wah daging empuk nih gitu, langsung lari kan dia, di smack pakai smackan tadi siapa kata lu? Randy Orton, nanti bisa pedah gitu kan, jatuh lah gue terkapar ya kan, udah dibubarin. Dibubarin pakai water cannon. Ya enggak dong, anak SD dia. Anak SD dipakai water cannon. Gas air mata. Gas air mata. Dibubarin kan, ada guru datang kan. Ada guru datang ngebubarin, pada kinap lah tuh kan, anak-anak kan lagi di saat itu kan Smackdown tabu lah karena anak-anak SD pun tahu itu sangat dilarang dan ya, karena ada tulisannya try it at home. Tapi kan itu at school. Iya. Enggak apa-apa, men. Sebenarnya enggak ada yang salah ya. Karena di sekolah itu media pembelajaran, bro. Ya terus dibubarin dan di saat dibubarin itu ya gue masih terkapar aja, nggak ada yang kayak semua orang dulu itu. Nggak ini juga? Nggak nanya juga, pokoknya dia tahu gue lagi terkapar. Pokoknya dibubarin suruh balik ke kelas. Anak-anak merasa ya nggak perlu ngasih tahu lah kalau ada siapa korban, ya mungkin mereka merasanya gua nggak separah itulah gitu, karena mungkin sebelum yang korban-korban sebelumnya mungkin sama dibantingnya kan, gua pun nggak ngadu gitu karena ya takut juga karena nanti dikiranya gua yang main Smackdown, padahal gua lu cepu juga takutnya. Iya, takutnya gua bilang cepu juga, takutnya nggak punya teman jadinya kan. Akhirnya jadi lu terkapar, guru gua datang bubar ini ya. Tuh. Abis itu ya udah. Anjing. Terus akhirnya balik lah, udah ke kelas, udah nggak ada masalah. Gua ngerasanya cuman ya kunang-kunang gua muncul lagi tuh. Lu nggak cerita ke nyokap juga? Nggak cerita ke nyokap gua karena memang gua takut buat nyokap gua itu kan galak banget ya. Takut kalau nyeritain bahkan yang hal-hal yang menyakiti gua juga takut buat ceritainnya, takutnya malah gue juga yang dimarahin gitu. Gua mikirnya waktu itu gitu. Padahal lu salah. Padahal gua nggak salah. Maksudnya lu salah waktu itu, harusnya lu ngomong aja. Oh iya, paling nggak ngomong lah ya. Paling nggak ngomong bener. Gua nggak ngomong. Udah kelas 4 SD berlalu dengan begitu aja. Dan nggak lama setelah itu mulai muncul teriakan-teriakan gua. Gitu kayak tarik. Kayak gini-gini. Tapi lu sadar saat itu? Gua sadar tapi gua nggak bisa nahan. Gua sadar tapi gua nggak bisa nahan teriakan itu. Gua juga nggak ngerti gua kenapa. Bokap gua juga bokap nyokap gua juga kaget. Ini kenapa ini anak kan? Akhirnya mulai dibawa lagi ke itu kan. Dokternya sama nggak? Dokter yang berbeda. Dokternya ganti-ganti dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ganti-ganti, kelas 1, kelas 2, kelas 3 diagnosisnya karena punya adik, karena gue caper. Ada yang bilang juga karena dimarahin, karena sering dipukulin lah, banyak lah. Terus kelas 4 dibawa, diagnosa pertamanya adalah epilepsi. Wah anjing serem banget bro. Epilepsi ayan. Gue diduga ayan pada saat itu karena ya saraf lah, gue dibawa ke dokter saraf anak pada saat itu. Gue masih sampai kelas 5 gue masih diduga epilepsi dan dikasih obat epilepsi. Gue mengkonsumsi obat epilepsi. Lu sempat konsumsi obat? Sempat konsumsi obat epilepsi waktu itu. Mengkonsumsi obat yang bukan sakitnya dia. Ya gitu lah. Dokter kan ini masih dia kan bilang masih berduga ya. Kenapa dikasih ya? Kecuali udah hipotesis udah ya. Gue nggak ngerti deh sih itu, pokoknya gue dikasih obat epilepsi, gue lupa namanya apa. Tapi itu nggak lu bahwasannya lu lu epilepsi nih tanda kutip, orang tersebar nggak omongan lu itu? Penyakit lu tersebar di teman-teman lu nggak? Tersebar di teman-teman gue, karena teman-teman gue juga kaget kenapa dari awal gue kedip-kedip juga awalnya udah mulai aneh, dari mulai apalagi pas teriak-teriak di kelas agak ganggu kan, mulai aneh tuh. Gue memang dari TK SD itu ya gitu. Bukan penyendiri sih, tapi lebih kepada ya jarang mau masuk lingkungan. Bersosial lah ya. Nah, iya karena minder sebenarnya sih, minder kayak gua. Lu sempet gak sih waktu itu pas gitu, lu disuruh keluar sama guru lu? Sempet. Pernah disuruh istirahat karena, dulu. Bukan dimarahin, maksud gua kirain kamu mulu. Tapi kayak secara nggak langsung karena masa terganggu sih gitu
kan. Ya kalau terganggu pasti Pasti ya. maksudnya kan emosinya dia, maksudnya apakah dia emosi? Enggak sampai emosi sih, enggak sampai cuma emosi. bilang itu kamu istirahat dulu, pulang Udah, akhirnya kamu istirahat dulu. Waktu itu sih gue nggak pulang, gue di UKS lagi. Tempat paling ideal buat gue lah itulah. teh manis anget lagi. Teh manis hangat lagi. Gue UKS lagi, istirahat lagi. Kalau udah Keganggu juga tuh orang UKS kan. Udah kamu pulang aja. pulang ya. Kamu sekelas aja ngapain sih gitu. Siapa yang nyuruh sini nih? Terus Nah, akhirnya gua balik kelas lagi kalau udah tenang. Akhirnya kalau misalkan lagi berisik lagi. kalau gua tenang lu aman tuh. Enggak aman aneh lagi. enggak aneh gitu. Nah, terus Kelas 4 beralih ke kelas 5. Gua mulai menjalani terapi di Dokter Rina, inget banget gua di Dokter Rina. itu daerah mana Di tuh? Daerah Mau Puspitek. Akhirnya ya gua pergi ke situ, mulai terapi ke situ, ditotok saraf lah ya. Karena memang pada saat itu beliau dokter ini terkenal akan penyembuhan alternatif. Dan kenapa ke dokter ini? Karena kalau nggak salah suaminya si dokter ini itu ya si suaminya Bu Dokter Rina ini muridnya bokap gua itu kan suka ngajar bahasa Arab ya di masjid-masjid. Masya Allah. Iya, suka ngajar bahasa Arab, termasuk di Masjid Darul Ulum itu kan kalau pernah Puspitek itu kan perumahan cendekiawan ya. Orang-orang teknokrat lah ya, pintar-pintar semua lah. Bokap gua ngajar di situ, jadi banyak kenalan dari situ. Gua akhirnya berobat lah ke situ, sering mengkonsumsi obat-obat Cina itu, dan enggak begitu ada hasilnya gitu kan, enggak, maksudnya ya cuma signifikan lah ya. signifikan lah. Okay. Cuma emang sempat jarak kumatnya lebih Ada panjang, space-nya ada lah ya. space lah, dan bisa lebih tenang lah gua. Sedikit banget, nggak tahu berapa persennya, pokoknya sedikit lumayan kelihatan tapi nggak signifikan. Dan kelas 5 gua mulai dan di situ mulai didiagnosis dengan Itu epilepsi udah enggak tuh? epilepsi udah enggak. Di sini pas kedua nggak tahu keberapa kali, itu udah banyak banget. Kesekian kalinya gua berobat. Di situ gua disuruh tes apa sih yang ditempel-tempel itu? EEG apa kalau nggak salah? EKG apa EEG? Jadi tes gelombang otak gitu. Tes gelombang otak buat tahu apa sih penyakit ini gitu. Ketika gua Itu kelas berapa? kelas 5 akhir, kelas 5 akhir gua tes gelombangnya ini nggak dikenal sama dokter situ. Gua inget pembicaraan dokter situ di gelombang apa ya, sampai akhirnya foto buku gelombang kan, dia kan buku gitu ya, catatan gelombang. Jadi gua itu EEG itu semalaman disuruh nggak boleh tidur. Jadi supaya besoknya pas ke rumah sakit, pas ditempelin gua tidur gitu. Buat mengetahui gelombang otak di saat tidur. Itu bukunya tebal segini, itu isinya gelombang otak gua semua. Dan dokter di situ berdiskusi karena merasa asing dengan gelombang ini, nggak tahu dia penyakit apa, nggak mau salah diagnosis. Terus. Gelombang ini dikirim fotonya ke Singapura. Akhirnya gua pulang. Terus seminggu atau 2 minggu kemudian gua balik lagi ke mencari tahu hasil diagnosanya. Gua didiagnosa penyakit dystonia pada saat itu. Dystonia namanya. Apa Gua juga nggak ngerti, pokoknya dystonia. Jadi dokter dikirimin video orang yang lagi main piano. Ketika main piano itu dia biasa aja, pas lagi nggak main piano wah gitu lagi sama. Dan itu katanya penyakit dystonia. Gua mengkonsumsi lagi obat dystonia. Namanya kalau nggak salah namanya itu Rivotril. Segini kecil banget lah pokoknya. Dan dikonsumsinya itu Ripotek 2 satu biji ya. Udah kecil Ripotek 2. Dosisnya tinggi banget dong. Iya, satu bijinya itu sekitar 10 ribuan. Mahal itu, segininya berapa itu? 250.000 kayaknya satu gininya. Tekor juga karena waktu itu kan orang tua gua belum terlalu ada ya. Belum Tangan. maksudnya yang bukan yang mapan-mapan banget. Punya anak juga udah cukup banyak. Kelas 5 SD itu gua udah punya adik 2 kalau Sekarang lu berapa sih adik lu semuanya? Adik gua ada tuh 2. Anjing lu enggak tahu ya. 4, adik gua 4 sekarang. Adik gua 4. Ya beda 1 sama gua. Oh, udah 1 ya. Dan gua punya kakak sebenarnya 1, cuman udah wafat Oh, sebelum gua.
Terus akhirnya akhirnya mengkonsumsi obat-obatan dystonia sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD gua nggak gitu banyak berobat, dan di sela-sela itu ada pengaruh gak? Enggak juga, tapi gua malah sering tidur. Oh, di ternyata kelas. efek ngantuk ya? Efeknya ngantuk. Anjing mending main bodrek anjing lu kayak gitu. Gua semenjak kelas 5 SD itu sering tidur sampai dikeluhin ke orang tua gua, Fatih sering tidur di kelas. Tapi guru-guru nggak berani ganggu gitu, nggak berani ganggu karena kasihan. Nggak tahu karena kasihan atau nggak tahu karena nggak mau keganggu kali ya gitu ya. Atau emang ini samping lu yang karate itu. Bisa jadi. Aja gue sering tidur lah. Akhirnya lu naik kelas juga kan tapi? Naik kelas. Karena kasihan. Bukan. Enggak dong. Tapi lu pinter. Lumayan Enggak ya. juga sih, enggak juga. ya. Enggak juga, cuman gua dari 40 orang anak, dari kelas 1 lu SD ke 41 itu lah. enggak. Gua ke 45. Dispensasi. Dari 40 anak, gua ya dari kelas 1 itu bertahan di ranking 10 besar lah, 10, 11, 9, 10, 11, 9 gitulah. Rata-rata gitu lah. Lulus lah gua kelas 6 SD. Coret-coretan tuh. Enggak, krayon. Enggak. Pakai krayon. Enggak. Dan di seperjalanan SD itu gua sebenarnya gua ngerasa di SD itu gua jarang banyak lagi. Enggak terlalu melibatkan diri ke banyak pertemanan gitu, enggak terlalu sering. Lu menutup diri lah ya. Enggak terlalu menutup diri juga sebenarnya. Maksudnya kalau main bola masih sering main ikut-ikutan aja gitu gua. Lu jadi wasit pasti tuh. Hah? Lu jadi wasit. Jadi kalau makan gua jadi ball boy kayaknya sih ngambil bola lu. Banyak pelanggaran ya, Gua pelanggaran. anjing lu gimana itu? Nggak sampai itulah pokoknya. Dan itu gue juga sering kalau soal dibully mah udah basi lah gitu, udah sering banget. Udah gitu. hantam lah ya. Udah hantam dari SD itu sangat sering. Tapi gue masih punya teman lah, seenggaknya bukan yang menutup diri banget, tapi Bukan yang benar-benar lu dijauhi banget ya. bukan yang benar-benar dijauhi banget, bukan yang benar-benar gue dideketin banget juga gitu. Sampai kelas 6 SD, waktu masuk SMP itu gua di sekolah SMP Muhammadiyah 22 sini. Oh. Itu 1 semester doang. 1 semester doang. Karena Gua nggak kuat. Enggak, karena gua tiba-tiba sama orang tua gua diajak jalan-jalan ya kan. Terus tiba-tiba gua nyampe lah di desa Ponorogo. Tiba-tiba gua ditinggal di sana. Demi apa? Di pesantren. Gontor. Di Gontor. Gak mau dong pasti lu. Nggak mau dong masih Terus tadinya akhirnya gitu. bertahan berapa lama di Tapi Gontor? akhirnya gua bertahan di Gontor sampai 2,5 tahunan lah kalau nggak salah. Sampai 2,5 lulus? Enggak sampai lulus. Gontor kan lulus 6 tahun harusnya Iya. gitu kan. Gua sekolah awal di SMP Muhammadiyah, 2,5 tahun pindah ke Gontor, menghilang tiba-tiba. Itu gua di SMP juga banyak bulian-bulian juga sebenarnya, nggak terlalu dibully banget sih Terus lu sebenarnya. di Gontor Sangat keras itu di Gontor, itu masa banyak. lu lagi sholat, lu kalau lagi sholat, lu mana ya? Lu lagi sholat kayak gitu gak? Kayak gitu nggak coba? Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang berarti. Saya gua nggak bisa menilai diri gua karena kalau misalkan lu nggak sadar ya? Hah? Gua nggak sadar. Kalau sadar gua nggak husu dong. Iya gitu. Lu kayak musuh banget sih. Ustaz Tapi, yang nggak ya, ngaku. Kalau lagi sholat gua ngasanya ya dikit-dikit aja lah, dikit-dikit. Kalau Ya ya, dikit-dikit sih. gerak gitu-gitulah. Maksudnya nggak parah banget. Gua ngerasanya sih, nggak tahu orang lain ngerasa gimana, makanya gua nanya. Akhirnya terus Akhirnya gua ke Pesantren. pondok, pesantren. Nah di pondok itu apa ya? Psikologi gua mungkin terganggu kali ya. Karena di pondok itu kan bener-bener yang keras. sangat keras, bukan Iya. keras lagi kayaknya, keras banget. Bullyingnya itu senioritas, udah mah senioritas, udah mah bullying. Wah itu gua abis-abisan lah di situ, banyak dibully lah. Gua sampai hampir 2,5 tahun, mungkin sekitar 70%-nya gua tinggal di UKS. Di pondok itu. Gua pura-pura sakit. Sebenarnya gua memanfaatkan ini gitu kan, gua nggak mau masuk kelas, gua nggak mau masuk ke banyak lingkup pertemanan di pondok karena gua udah bukan kecewa tapi lebih kepada trauma karena takut. Nyokap lu tega ya? Iya. Di situ juga sempat ada kejadian. Jadi gua waktu di masjid di pondok itu kan, di masjid di depannya tuh tumpukan Al-Qur'an semua tuh ya kan. Ketika mau sholat, biasanya sebelum sholat itu pada ngaji kan. Kalau misalkan di Gontor itu kan banyak banget ya santrinya, sangat banyak ya, bukan banyak banget, sangat banyak. Gua pas ngantri, bukan ngantri tapi pas ngerumunin ngambil Quran,
gue sempat ketindih hampir nggak tahu berapa ribu orang itu. Pokoknya pas ngambil bruk, wah itu gue nggak bisa keluar sih, sudah gue ngerasa udah wah ini sudah terakhir gue. Gue paling bawah. Gue paling bawah, gue nggak punya daya buat keluar, bener-bener sesek. Wah udah tuh hampir pingsan waktu itu di situ. Mungkin itu salah satu kejadian lagi yang bisa jadi yang memicu ini mungkin. Akhirnya yang nolong yang karate itu bukan? Nggak ada dia. Yang nolong Dia hadir mulu di hidup lu, yuk boleh lihat. Yang nolong itu gue inget banget nih. Yang nolong itu namanya Jihad, gue inget banget. Ini kalau yang nolong harus gue inget namanya. Tapi masalahnya sebelum kejadian itu dia yang paling ngebully gue. Dia sering ngebully penyakit gue, dia sering galak banget karena dia orang timur kan, orang kalau nggak gue inget banget dia orang Manokwari. Gue jengkel banget sama dia waktu awal semester, tapi tiba-tiba pas dia jadi dewa penolong, wah anjir, ternyata dia baik. Dia nyelamatin gue di situ. Sesek napas lah gue. Akhirnya semenjak itu gue mulai sering pura-pura sakit tuh, gue nggak masuk kelas tapi gue naik kelas sih untungnya. Di Gontor susah loh, Gontor naik kelas susah banget, tapi gue naik kelas. Akhirnya kelas 2 Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah itu gua ditarik sama bokap buat pulang ke rumah karena dirasa setiap ditengok penyakitnya makin parah nih, ya kan, penyakitnya makin parah. Akhirnya gua lanjut lagi kelas 3 SMP di